Agustus bulan satu depan. bulan. 14 bulan. Enggak, 1 bulan. Masuk 1 bulan. 1 bulan, berarti Iya. 13 bulan dia mengandung. Aku jadi terpikir satu hal loh. Apa tuh? Jangan-jangan ini bukan anak kamu kan? Saya cewek dok, mau periksa di kamar mandi yuk. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali karena bagiku itu sudah cukup. Kamu mau tenarlah dengan cara yang berprestasi, bukan seperti ini, nebeng, oke? Yo, Master People. Bergabung bersama Nyo dan Wow, Mamang. Dua tapi pekak. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Nyo, ya. masih belum bisa move on dari yang kemarin nih karena banyak banget waktu kita bedah ya. Kemarin kan kita bedah saat Bang Densu ngobrol Ya. di via telepon di podcastnya Dr. Richard Lee bersama dengan kakak siapa itu kakek. Nah kali ini giliran momen wadidawan ke wadidawan yang bikin bingung atau yang bikin apa ya bertanya-tanya atau yang bikin netizen mengambil kesimpulan ya berdasarkan statement dari kakek itu di klarifikasi tersebut. Ya. Banyak statement yang Apa tuh? yang bikin bingung gitu. Tapi kita kasih beberapa part aja ya sambil menunggu nih. Katanya malam ini tayang nih yang Dr. Richard beserta pengacaranya DJ Verni. Jadi kita mengantarkan sambil nunggu kan. Lumayan tuh. Itu kan jam 7-an ya. Ini kita kan setengah jam buat nunggu gitu. Meluncur. Cus. Nih ya. Yakin tapi nggak yakin. Tapi yakin tapi nggak yakin. Atau bingung gimana? Hayang nanaon. Sok atuh hayang nanaon. Ceki-ceki. Play. Itu kan kamu saksinya, kamu melihat. Cuma apa yang buat kamu yakin bahwa tidak ada orang lain lagi? Karena setiap Verni Show pun saya biasanya ikut nganterin. Apakah kamu nonton setiap kehidupan Of dia? course, dari dia naik di atas panggung, kerja segala macam, pulang juga kita bareng. Jadi kamu yakin bahwa setiap kegiatan dia, kamu bisa nonton, dengan Densu pun kamu nonton, dengan siapapun kamu nonton, kamu yakin bahwa tidak ada orang lain lagi? Nggak tahu juga ya, karena gini loh. Jadi yakin apa nggak yakin? Nggak tahu juga ya. Seyakin apa lu 24 jam nempel terus gitu. Lu pundaknya dia gitu. Ya kan pundak selalu nempel dong. Hidung juga, mata, anggota tubuh. Tapi yakin apa nggak yakin jadinya ini teh mana teh atu neng liur anjir. Dia mau meyakinkan orang tapi dianya sendiri nggak yakin atau gimana? Gimana para penonton mau yakin atau lanjut lagi silahkan Ibu. Lanjut. Sekarang gini ya, saya juga kan masih manusia, dia masih manusia. Di saat saya mungkin lagi pergi ke mall atau kemana, saya kan bisa. Iya, enggak dong. Saya juga kan nggak tahu dia sama siapa, ya kan. Intinya, kenapa saya yakin? Dari apa yang saya lihat. Oke, dari apa yang kamu lihat. Tapi kan ada beberapa yang kamu tidak lihat kan. Kamu kan nggak mungkin ikutin dia 24 jam. Kalau kita menggiring opini dari apa sesuatu yang tidak kita lihat itu tadi, ya kan saya lebih percaya dari apa yang saya lihat daripada saya berandai-andai. Saya lebih... Lu gak percaya surga sama neraka karena lu belum pernah ngeliat surga sama neraka gitu ibaratnya. Sok liur anjir. Nggak percaya ada yang kentut karena kentut itu nggak kelihatan. Tapi bau. Iya. Kadang-kadang perih ke mata sih. Enggak ya. Lanjut lagi liur. Lanjut. Lebih percaya dengan eksak. Kalau kamu bisa bicara seperti itu, saya pun juga bisa bicara. Saya lebih bicara dengan eksak daripada kata orang. Betul. Seperti saya juga percaya dengan eksak. Ya, sangat percaya. Saya lebih percaya dengan sesuatu apa yang saya lihat dan itu yang saya kerjakan daripada saya berandai-andai. Betul. Kalau kayak gitu, case close dong. Kita lebih percaya hasil DNA. Sekarang gini, kembali lagi ke keyakinan itu tadi. Oke, bicara tentang tes DNA, ya kan? Tapi kalau misalkan dokter sendiri melakukan tes DNA tapi dokter tidak yakin, apakah dokter akan case close? Gini loh Ibu. Saya panggil Ibu, itu panggil apa nih? Kak Ikeda. Kak Ikeda. Oh, iya, tes DNA ini kan sesuatu hal yang eksak ya. Kita kerjakan, ini suatu lembaga loh. Lembaganya RSCM. Lembaganya besar. Bukan lembaga abal-abal ini. Jadi lembaganya ini lembaganya dapat izin resmi loh. Dan nggak sembarangan loh. Dan yang meriksanya juga dokter.
yang punya sertifikasi. Kita jangan kebanyakan nonton sinetron. Saya nggak berbicara tentang nonton sinetron. Apa yang kamu harapkan dari hasil tes DNA yang salah? Tertukar? Enggak, saya tidak membicarakan apakah itu salah ataukah itu menjelekkan satu rumah sakit, tapi di sini berbicara lagi tentang satu keyakinan. Jadi menurut kamu kalau tidak salah, benar hasil tes DNA-nya? Sekarang gini, kalau misalkan dokter, sebagai seorang dokter yang melaksanakan itu, lalu saya adalah orang yang melakukan tes DNA. Yes. Saya bilang sama dokter, saya kayaknya kurang yakin. Apa saran dari seorang dokter terhadap saya? Apa saran? Apa tetap akan terima itu atau akan boleh coba lagi? Iya sih, kalau coba lagi kan itu adalah hak pasien. Iya. Kalau dari itu yang dilakukan Ferni sekarang. Ya sebenarnya dia tidak menjelekkan rumah sakit loh, Dok. Oke. Dia nggak menjatuhkan. Jadi bukannya tidak boleh, cuman kan masalahnya ini si prosedurnya itu melibatkan orang lain juga gitu, di mana orang lain itu adalah Bang Densu yang sudah berkeluarga gitu. Betul. Kalau misalkan pemeriksaan yang dilakukan sendiri pribadi tanpa melibatkan dalam tanda kutip ya orang lain itu sah-sah aja. Misalnya cek, dok ini kentut saya bau itu, dicek gitu kan. Aduh saya nggak yakin dengan hasil kentut bau saya, mau cek ke rumah sakit lain gitu. Tanpa melibatkan orang-orang kayak aku harus bawa orang juga. Ayo lu juga ikut cek juga karena gue nggak yakin gitu. Nah, kan itu ya jatuhnya ngeribedin gitu. Iya. Beda case-nya gitu. Masalahnya kemarin pun sebelum Bang Densu nikah katanya itu ini kayaknya harus ke Ferni lagi nih. Mau ayo tes DNA gitu kan. Biarkan katanya minta 2 kali kan waktu itu yang pas di kejadian 4 tahun lalu tuh. Yang kemarin di telepon sama dokter Richard kan dia bilang tuh, saya sebelum nikah pun saya mau menikah, saya datengin saya telepon Ferni gitu kan. Buat ngelurusin, tapi dia kanan kiri lari-lari gitu. Tadi muter-muter. Itu soal pengandaian yang dia pakai. Dia bilang kan, ya kalau saya cek nih ke dokter, terus saya nggak yakin hasil ceknya, masa saya harus terima aja Pak? Saya boleh cek lagi? Boleh, cuman kan dalam kasus ini dicek juga, dilihat juga gitu kan. Masalahnya yang ngecek tuh nggak cuman si V-nya sendiri gitu, dia harus ngelibatin orang lain kan. Masalah yang dibandingkan tuh anak si V dengan anak orang lain ini gitu. Jadi ya wajar kalau jadi jatuhnya tes lu tuh ngerepotin orang juga gitu. Iya. Kalau dia ngecek diri dia sendiri gitu, dia nggak puas, dia ngecek lagi ya udah kan lu sendiri yang nggak puas, ya lu nggak perlu ngerepotin orang lain yang ikut tes juga gitu. Gitu yang sebenarnya jadi ganjelannya tuh kok dibandingin sama kayak gitu sebenarnya nggak terlalu relate juga kalau dibandingin sama yang kata-kata dia tadi. Iya, sama secara nggak langsung kalau misalnya dia nggak yakin sama hasilnya berarti kayak ada kalau menurutku tuh jatuhnya keraguan dengan pihak yang ngeceknya kan. Iya, dan ada kan, kayak takut curiga ngapain gitu. Ada sedikit seujon berarti. Iya. Lanjut lagi Bu. Lanjut. Bukan rumah sakit loh. Dia minta ini hasilnya saya kurang puas deh. Apa nih menurut dokter nih sarannya? Itu yang dilakukan Ferni sekarang tanpa menjatuhkan instansi atau rumah sakit. Dia tanpa menjatuhkan pihak rumah sakit. Tidak ada kata-kata dia untuk ini hasilnya dipalsukan atau segala macam, itu tidak ada. Ya, tapi kan dia ingin melakukan perbandingan karena dia tidak yakin. Dia tidak yakin. Iya. Sebagai seorang dokter, apa yang akan dokter lakukan terhadap pasien kalau misalkan pasien bilang, dok ini saya kayaknya kurang yakin deh. Apakah dokter nggak bisa, kamu harus terima ini, nggak bisa gitu dong? Kalau saya meyakinkan pasien karena ini adalah hasil tes DNA yang saya periksa. Dan karena balik lagi dari tes DNA itu opsinya tuh cuma 2. Ya dan tidak gitu kan. Sesimpel itu ya, kalau nggak ya tidak. Kalau nggak tidak ya iya gitu. Ya opsinya ketika keluar opsi tidak, nggak yakin ya berarti harapan lo apa? Harapannya dia berarti ya dong, karena cuma ada 2 opsi gitu. Iya. Dia bulet aja ngomongnya. Ya kalau gitu mah ya tes terus aja sampai iya gitu. Kalau memang harapan dia pengennya iya, sedangkan hasilnya tidak. Liar, manemah liar. Dan ini juga periksanya kan bukan periksa pakai kira-kira. Saya juga sebagai pasien, tapi saya nggak yakin. Kamu tidak yakin? Tidak yakin bukan berarti saya bilang, ini dokter palsu, enggak loh. Saya nggak yakin nih dok, gimana kalau tidak yakin, menurut kamu kemungkinan apa yang terjadi sehingga hasil tes DNA-nya itu 0? Triggernya pulang. Enggak, apa sih kemungkinan apa sih yang terjadi? Apakah tertukar? Tidak. Ataukah mungkin Densunya ada main belakang gitu? Enggak ke situ ya. Kalau itu kan sesuatu yang udah salah banget. Gini. Nextnya ini ada tes DNA yang mau difasilitasi sama dokter Richard. Udah baik-baik. Tapi dia bingung mau apa nggak mau gitu. Dia bilang mau, tapi nggak mau. Tapi nggak mau. Liar nih meluncur. Pertanyaan saya, apakah Ferni bersedia? Iya, bersedia. Kalau aku bantuin kayak gimana? Bersedia?
Bener nih, bantuin Ferni. Kenapa enggak? Aku bantuin, aku fasilitasi. Saya nggak bisa jawab itu Ferni iya Call? ataupun tidak. Call, kalau kamu nganggap oke, Ferni bersedia, call Ferni bersedia, aku akan call Densu bersedia, aku akan temukan. Oh, nggak bisa. Karena Ferni sendiri pengennya kan rumah sakitnya. Silakan tunjuk. Tuh, Saya akan bayar. dijabarin. Mau di Amerika, Singapura, Inggris, silakan sebut. Oke, nanti ini saya bicarakan sama Ferni ya. Kenapa takut? Kenapa mundur? Nggak mundur. Yang bilang mundur siapa? Karena saya nggak punya kuasa untuk menjawab iya. Call. Berani nggak? Kenapa Fernie takut? Bukan Ferni takut. Kalau Fernie segitu yakin, Kalau misalkan kenapa saya begitu langsung takut? telepon dia dan langsung, sister ini ada yang memfasilitasin untuk tes DNA yang kedua, Dr. Richard. Nah, ya saya nggak mau ya Ferni menjawab apa atau apapun itu nanti jadi opininya jadi malah lain, dan biarlah dia mencari rumah sakit dengan apa yang dia mau. Apa yang dia sebut? Apa yang dia mau tuh apa? Yang bisa menjamin hasilnya positif gitu atau apa gitu, itu kan jadi pertanyaan itu kan di para netizen juga. Sebenarnya di sini tuh simple. Ya udah, Dokter Richard mau bayarin. Rumah sakitnya mana terserah. Anggapannya nih menurutku kasaran pikiranku yang kotor jelek ini ya pokoknya ya. Kalau misalnya kalaupun lu mau mengamalsuin gitu kan, ya itu urusan belakang gitu Ngasih kan. duit doang nih, Iya. nih buat gua fasilitasi nih gitu iya, kan. kayak gitu. Cuman kok kenapa kok kayak masih muter gitu. bulet terus gitu. Jadi mau apa kagak? Sebenarnya jawabannya cukup jawaban yang tegas-tegas, yes or no, yes. Bla 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 bla. Clear. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Aja rumah sakit di mana, saya bayarin doang, saya fasilitasi saja. Karena saya pengen juga, ini sahabat saya satu, ya. Saya juga pengen keadaannya itu ya adil lah kayak gitu. Iya, gitu. sekarang kalau kita berbicara adil. Aku bantuin deh. Ya udah, sekarang aku terima kasih sama dokter yang sudah mau bantuin. Tapi mau kan Ferni kan? Ya memang Ferni mau tes DNA kedua ini. Atau ini cuma ngomong aja? Oh tidak. Kalau misalkan dia cuma ngomong saja, nggak mungkin dia sibuk-sibuk cari rumah sakit keluar negeri sampai dia sakit. Oke, call. Saya bukan tidak menerima kebaikan dari Dr. Richard. Oke. Tapi ini adalah menjadi hak dari Ferni untuk rumah sakit yang dia mau. Ya, kalau seperti itu sama seperti apa yang diceritakan Densu, ya cuma melempar opini. Apa sih tujuannya Ferni melempar opini tersebut? Cuma masih muter di situ-situ aja. Ya ini kan harus rumah sakit pilihannya Ferni. Ya udah pilih aja, tinggal dibayarin doang. Kasih simple. Oh ya udah gitu. Misalnya kalau misalnya oh ya rumah udah sakit nanti A nih dok gitu. Iya, Oke. sesimpel itu doang. Eksekusi, dokternya koordinasi sama rumah sakit A. Nanti Ferni Denzo eksekusi di situ. Bila kasih ke gue ya. Iya, sama sesimpel ini juga kan kalau misalnya ya saya nggak bisa ngasih itu kan itu Ferni yang mau gitu kan. Ya udah telepon, udah bilang telepon mau Iya. apa enggak. Zaman udah canggih ya. Gak mungkin dong telepon. dia bikin surat ikat ke merpati kirim gitu. Terus nanti beberapa hari gitu merpatinya udah jadi sate gitu kan, sate merpati. Gak ada ya? Nggak Gak akan ada. bisa terbang Oke, dong kalau oke. udah jadi sate mah. Ya, Cuman maksudnya itu pertanyaanku tuh, rumah sakit yang dia mau tuh ya karakteristiknya seperti apa gitu. Seperti apa? Udah disuruh pilih sendiri pun juga masih bulet di situ gitu. Bulet bolong tengahnya gitu kan. Tolonglah blok. Ini Nyo. Ini yang paling main bowling, Main blowing, membagongkin, membagongkan. wow, Wow. meluncur. Jos. Iya. Tapi kan maksudnya kayak gini, aku runut lagi ke belakang ya. Ini menurut Densu cerita dengan aku. Ya. Dia bilang itu kejadiannya, ini anaknya lahirnya Agustus ya kalau aku nggak salah ya? Iya betul. Tanggal 16 ya? Betul kan? Kok Setelah aku hitung-hitung, bisa tahu ya? kan aku ini paranormal dan dokter. Manggilnya Mbah Richard itu. Sama jual produk kecantikan juga. Oke. Jadi, oh ini punya aku jelasin nih supaya bisa promo. Jadi si Densu ini kan kalau tanggal 16 Agustus, jadi kan kalau kita hitung HPHT-nya, kalau aku nggak salah, harusnya dikurang jadi bulan 11. Benar nggak sih? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Benar kan? Betul. Ya kan artinya bulan 11. Betul. Sedangkan Densu di bulan 10 dan bulan di 11 itu dia ada job di Makassar Basket. Bagaimana penjelasan dari kejadian tersebut? Oke, kita berbicara lagi tadi di bulan apa? Atau di bulan dari keterangan dan dari jadwal 2012 Densu, akhir tahun ya. dari harusnya kalau kita hitung tuh di bulan November.
HPHT-nya. HPHT-nya harusnya bulan November. Di bulan November itu, yang saya tahu, waktu itu kejadiannya saya lagi ada di luar apartemen. Jam 2:30 gitu, lalu Ferni bilang, "Oke, pengen makan pisang tapi jangan digoreng pakai tepung." Aku kebayang bangun tidur pagi tadi, ini anak masak nasi, terus dia muntah. Terus dia pengen makan pisang nggak pakai tepung, gue disuruh nyari di tukang pisang gorengin pinggir jalan, minta digorengin nggak pakai tepung. Insting, terus mikir, itu kejadian November 2012. Oke. Mikir aku, ini kayaknya ada yang ganjil nih gitu loh. Larilah aku ke Maret beli test pack. Oh, berarti kamu saksi benar-benar nyata ya pada waktu dia test pack. Aku beli test pack 5 biji, aku bilang, "Sister, besok pagi kalau kencing dilihat ya, ini gue kasih test pack." "Untuk apa?" Gue ngomong gitu. Dia kencing test packnya dilihat begini. kan katanya kalau kencing dilihat ya ke test packnya ya. Dia kencing tapi dia sambil ngeliat test pack gitu. Enggak ya? Enggak dong, gitu ya? enggak dong. Dicocol ya? Dicocol. Habis itu lanjut dimakan. lagi. Ya Allah. Hamil, udah coba aja dulu. Pagi-pagi saya lagi tidur teriak di kamar mandi. Ada kecoa? Aku hamil gitu ya. "Kenapa lo?" Gue bilang, "Gua hamil." Dia bilang gitu. Ya udah, minta tanggung jawab sama bapaknya. Masuk kamar. Bapaknya siapa? Aku bingung. Masuk kamar yang ditelepon ya DS. Oke. Tapi kan DS pada waktu itu ada di Makassar. Bang Densu ada di Makassar. Betul, waktu itu Densu. Oktober, November dia ada basket di Makassar. Bagaimana bisa terjadi Waktu itu dia bilang gini sama Ferni di bulan itu, "Tunggu saya balik ke Jakarta. Tolong ini jangan kesebar kemanapun." Oke. Dan saya ada di situ karena saya mendengarkan. Terus gimana ini, Ke? Aku jadi terpikir satu hal loh. Apa tuh? Jangan-jangan ini bukan anak kamu kan? Saya cewek, Dok, mau periksa kamar mandi yuk. Aku pikir kamu cowok. Jadi lanjut. Tar dulu nih. Di mana-mana setauku nih. Setahu Aku Iya. cewek. Kalau misalnya aku nggak dipercayain cewek, kayak aku nggak mau tuh nunjukin ke sembarang laki. Aku cewek, terus buka gitu. Aku ayo nggak kita mau. kamar mandi gitu. Beda mungkin. Beda. Atau cuma nyonyo doang, nggak mungkin dong nyonyo doangnya begitu. Beda mungkin. Beda ya. Gitu. Karena mungkin mbaknya sering diragukan sebagai cewek, makanya gitu. Dia mau membuktikan. Iya kan, kalau kata dokter Charlie, kalau lu memang tidak, ngapain lu berusaha untuk membuktikan gitu. Iya betul. Lanjut lagi. Lanjut. Kan, tapi kan dia pada waktu itu kan Oktober, November dari pengakuan Bang Densu ya ini ya. Dia lagi ada di Makassar, kayak gimana? Benar. Jadi waktu dia di Makassar itu, Ferni kondisinya udah hamil loh. Berarti melakukannya dari bulan September dong? Mana gue tahu melakukannya kapan ya? Oktober, November, Pokoknya gini, Desember, Pokoknya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nggak, gini. Agustus, 11 bulan dong? Gini. Gue inget banget waktu itu Ferni ngebawain lagu pas acara 17 Agustus. Itu di Bundaran HI. Ya kan? Itu pas 17 Agustus dong. Itu Agustus sudah hamil 2 bulan. 17 Agustus sudah hamil 2 bulan? Iya. Setahun anjir Waktu hamilnya. itu kan lagu gue kan dibawain sama Ferni. Ntar dulu, ini lebih aneh lagi. 17 Agustus sudah hamil 2 bulan. Di tahun 2000. 2012. Yes. Anaknya lahir 2013 kan? Iya benar. Agustus. Ntar dulu. Agustus 2 bulan. Agustus bulan satu bulan. 14 bulan. Enggak, 1 bulan. Masuk 1 bulan. 1 bulan. Berarti Iya. 13 bulan dia mengandung. Masa 12 bulan? Ntar dulu. Seingat gua, waktu 17 Agustus, itu Ferni sudah hamil. Oke. Dan dia ngebawain lagu gua itu yang I'm Sexy di Bundaran HI. Oke. Menurut kamu dia pada waktu itu, setahu kamu kan saksi kunci nih, nggak mungkin salah dong. Iya. On test pack-nya aja kamu yang beliin ya kan? Iya, betul. 17 Agustus itu dia sudah 1 bulan. Masuk 1 bulan. 1 bulan. Anaknya lahir 16 Agustus, 13 bulan dalam kandungan. Nggak nyambung ya. Berarti bukan Agustus. Pokoknya dia nggak nyambung. Ntar dulu. Ini sekiranya nggak tahu mah jangan, anjir, bahaya ngebelunderin gitu kan. Apalagi ngobrolnya sama dokter kan, dihitung HPHT-nya itu. Hamil apaan? 14 bulan anjir. Atau mungkin dia kayak ini mamanya tunggu, jangan dulu ya, jangan keluar dulu ya, tunggu ya gitu. Apa enggak sekaliannya pas keluar udah wisuda anjir. Kan tolonglah. Aku ngerti kenapa Bang Densu yakin, karena kalau brojolnya di Agustus ditarik mundur, di November itu sebulan ya, berarti bermain-mainnya di bulan Oktober gitu kan, kurang lebih ya.
sampai akhirnya jadi gitu. Betul. Itu pun harus ada fase menstruasi dia tuh, masa suburnya di tanggal berapa di bulan ininya kan. Iya. Sedangkan pada saat itu lagi di Makassar lagi main basket. Makanya via online gitu dikirim, Neng saya upload nih ujab saya Neng gitu kan. Terus di download, diasupkeun weh gitu. Masa begitu kan tidak ya. Tolonglah. Kecuali yang paling make sense ya, kalau memang sesuai perkataannya Ferni gitu kan. Yang paling make sense menurut aku, kalau misalnya bener di Agustus nih lahirnya, kalau dia prematur itu yang paling make sense. Karena kan katanya Oktober November tuh Bang Densu lagi pergi kan, anggaplah Desember, bermain-mainnya di Desember gitu ya, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulan kan. Biasanya kalau 8 bulan tuh bisa lahir kan kalau prematur kan. 7 sampai iya kan? Dari di atas 7 kalau prematur tergantung. Itu yang paling make sense di otak aku kalau misalnya sesuai dengan yang dia bilang. Tapi kan nggak ada bilang dia kalau misalnya dia prematur dia nggak ada ngebilang gitu. Sedangkan kan dia kemarin tuh selalu bilang perjuangan saya. Kalau memang prematur kan pasti bilang perjuangan saya membiayai anak saya lahiran dia prematur begini. Pasti disebut dong kalau prematur. Ya harusnya diungkit sih, harusnya kan? sih mengingat yang kemarin ayo juga harusnya diungkit sih gitu. Iya. Makanya agak Kakek membingungkan. Kakek membingungkan nih Kakek. Coba kita lanjut lagi. Lanjut. Gue lupa bulan, tapi seingat gue waktu itu memang ada acara. Waktu ada acara dia ngebawain lagu gue, itu udah hamil 1 bulan. Gimana? Lu 2012. Lu aja kira-kira tanggal ulang tahun kemerdekaan Indonesia aja salah. Gimana lu bilang cowok yang hamilin dia? Oh nggak bisa, ini nggak ada hubungannya sama itu. Jadi keterangan itu aja lu salah. Gue lupa ya. Yang pasti waktu itu ada acara pemerintahan. Yang pasti acara pemerintah dan itu di Bundaran HI. Nah waktu itu gue di apartemen. Dia bilang, "Kek sini dong, temenin." Dia bilang gitu. Gue bilang gue baru pulang nih, habis kerja. Sini lah bentar lah. Hujan sister. Udah sini bentar. Dia bilang. Akhirnya gue ke Bundaran HI lah ngeliat. Nah itu kondisinya udah hamil. Oh iya, berarti 13 bulan dong dalam kandungan. Gua lupa, lu jangan menggiring opini ke itu tetap. Pokoknya gua nggak giring opini, gua ngitung dari data yang lo pokoknya acara pemerintahan yang memang di Bundaran HI. Tapi yang gue ingat itu waktu itu masih berhubungan sama Agustusan. Tapi kalau misalkan itu bukan Agustusan, berarti acara itu masih berhubungan sama acara pemerintah. Gue lupa. Coba kita search acara pemerintahan 2012 di Bundaran HI ini, Nyo. Nih, Nyo. Ya. Di sini. Kalau aku kasih keyword acara di Bundaran HI 2012, di berita 1 ngasih nih DKI gelar Jakarta Night Festival di 28 Desember 2012. Ya. Selebihnya yang ada tuh di 4 November itu fun bike, nggak mungkin dong ada Bapak Jokowi DJ ini kan fun bike lagian juga kan. Ya. Nah kemungkinan ini ya. Desember. Desember. Kalau katanya Desember itu sudah 2 bulan. 2 bulan atau terus dia revisi 1 bulan. Iya. Berarti kemungkinan hohohihnya di November. Ya. Iya dong, hohohihnya di November sampai makanya di Desember itu udah bisa dihitung 1 bulan gitu kan, 1 bulan sejak terjadinya hohohihe terus jadilah gitu kan. Jadilah gitu kan. Berarti di November. Nah, back to the yang tadi. Just kalau misalkan di November, itu kan si Bang Densu masih di sana gitu. Iya. Oh iya di November, gitu. Sedangkan tadi dia bilang tahu Hamidunnya pada saat lagi di Makassar, makanya ditelepon, gitu kan. Maksudnya logikanya nggak masuk ketika mau dibikin skenario. Apakah pulang dulu dari Makassar, setelah pulang baru hoye? Nggak masuk karena kan dibantah langsung karena dia bilang pas lagi di sana ditelepon, aku Hamidun gitu. Iya. Itu dia. Makin aneh justru ya. Makin aneh. Karena 2 bulan Bang Densu di Makassar. Jadi hoye aja mas. Sama ini deh yang bikin aku kayak geleng-geleng gitu ya. Iya. Pas tadi kan Dokter Richard ngitung HPHT yang pertama, berarti di November dong gitu kan bilangnya kan. Dia dengan yakin itu di November 2012 itu pagi-pagi dia makan nasi terus habis itu minta gitu, dengan yakinnya bilang November 2012. Ya karena balik lagi dia inget. Dan memang kalau dirunut kemungkinan terjadinya kalau lahir di Agustus kan balik lagi tadi udah dihitung sama Dokter Richard gitu kan. Di November terjadinya. Sedangkan di November itu Bang Densu lagi di mana gitu kan.
Dan dia juga mengiyakan pada saat dia cerita, dia telepon via telepon ngabarinnya nanti tunggu saya pulang. Kan berarti bukan lokasinya sedang tidak ada di Jakarta. Nah, si A ini Hamidun ngaku sama si B, sedangkan si B-nya pada saat bulan itu tidak ada di Jakarta. Iya. Aku nggak tahu umurnya berapa lama ya. Apakah sampai 2 bulan gitu masih bisa, kan ada fase menstruasi, ya nggak? Iya. Umur ujebnya gitu, ada di dalam gitu. Kalau misalkan itu kan ada fase menstruasi di Oktober. Itu kan ada fase menstruasi dulu kan? Iya nggak hitungannya? Bener. Sama siapa? Gak mungkin sih kalau misalnya disimpan selama sebulan atau 2 bulan. Enggak, karena kan ada fase menstruasi. Iya. Opsinya kan jadi atau nggak jadi gitu. Betul. Kalau jadi Hamidun, kalau nggak jadi mens gitu kan. Betul. Sebenarnya sesederhana itu kan. Sederhana. Pernah belajar biologi kan? Yo. Ya. Jangan aja belajar biologi. Gender aja. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Kalau di Oktober. Enggak, akhir tahun sih seingat gua, November tadi. Hah? Gimana? November atau kayak Enggak, gimana? bukan Agustus deh. Kayaknya sekitar tadi lo bilang si Denny kan masih di Makassar kan. Karena gue ingat dari sebelum lama itu Ferni telepon Denny memang masih di Makassar. Dia bilang tunggu saya balik ke Jakarta. Terus ngelakuinnya kayak gimana? Kalau misalnya Oktober, November Densunya lagi ada di Makassar, Udah dilakuin duluan kan? udah dilakuin duluan, berarti lama dong. Kehamilannya berarti lebih dari 9 bulan dong, 10-11 bulan. Iya mana gue tahu. Sekarang intinya kalau misalkan dokter bilang si Densu waktu itu lagi ada di sana. Ada nggak kemungkinan Densu lagi pergi ke Makassar gitu kan? Terus dia sama laki-laki lain. Kan seperti apa yang gue lihat tadi. Yang datang kan orangnya ono mulu. Kan ya nggak yang semua yang lu lihat tuh kebenaran sejati, anjir, sumpah. Lu mata dewa apa gimana gitu, mentang-mentang lu ngelihat ini terus ini yang benar gitu. Nggak semuanya kayak gitu. Sebenarnya ini bisa ditanyain tahu, bisa dibuktikan dan ditanyakan. Bukan dibuktikan dan ditanyakan sih. Sebenarnya untuk mendukung apa namanya? Mendukung bukti-bukti gitulah ya. Itu ditanyain ke dokternya yang lahirin dia. Karena kan pasti tahu nih, oh ini pas waktu lahiran itu kondisi anaknya ini berapa bulan, berapa hari gitu kan pasti ada tuh. Iya. Berapa minggu, berapa hari gitu kan biasanya. Iya. Jadi harus dilihatnya dari situ. Jadi kalau dokternya bilang, oh ini lahirnya itu pada saat janinnya itu umurnya udah 9 bulan, misalnya kayak gitu, ya udah mau ngeles apa lagi gitu loh. Kalau misalnya, oh ini 8 bulan atau kurang dari 9 bulan ya mungkin masih bisa gitu kan. Karena kalau kayak gitu kan 2 bulan off gitu kan, otomatis Oktober, November, September nih. Misalnya September hohohihe, ya September kan masih bisa main. Iya, tapi kan kalau di Oktober menstruasi berarti kan menunjukkan hasil mainnya gagal, tidak jadi gitu kan. Terus November tiba-tiba jadi, apa bisa kayak gitu ya? Coba satu people yang mengerti dunia kemedisan, hohohihe di September, Oktober menstruasi, November jadi. Coba satu people. Karena kan mau nggak mau dia harus November, soalnya di Agustus biar 9 bulan tepat. Maksimal tuh di November. Kalaupun di Desember hitungannya kan prematur kurang sebulan kan. Maksimal tuh di November, berarti kan ada Oktober, November yang off tuh, nggak bisa dong karena lagi di luar gitu. Yes. Dan kalau lebih pun nggak akan bisa karena bahaya kalau lebih itu Mang, karena waktu itu apalagi lebihnya berbulan-bulan ya. Tanteku udah 9 bulan nih. Udah 9 bulan lebih berapa hari gitu, kayak mau lebih dikit aja tuh kayak ini dioperasi aja deh gitu, kalau enggak bahaya buat ibunya. Bisa. Lanjut lagi ya. Lanjut. Ya kan pada waktu itu nggak datang Ononya. Kan lagi di Makassar. Enggak dong dok, jadi pada saat di Makassar itu Densu bilang tunggu saya datang ke Jakarta. Berarti kan udah dong begitunya. Oke. Masa nggak nyambung sih dari tadi? Nggak nyambung gue, sampai detik ini gue nggak nyambung. Sekarang gini, waktu dia hamil dia telepon, Densu kondisinya di Makassar, lagi ada acara. Tunggu saya balik ke Jakarta. Iya, tapi kan dari Oktober dia sudah kan di Makassarnya kan. Iya, apapun itu ya. Cuman yang itu nggak bisa dong apapun itu. Enggak, yang gue ingat kejadiannya itu, Densu bilang tunggu balik dari Makassar dan itu Ferni mengabarkan dia hamil. Ya, kalau menurutku itu respon yang sangat wajar. Ya, karena dia mengantisipasi. Gitu. Mungkin apakah ini udah jalan 2 bulan gitu, kalau misalkan terakhir mainnya di September gitu kan, ternyata baru sebulan. Ya dihitung mundur,
Sama siapa? Ya maksudnya ketika si pihak ini juga bisa berargumen atau berstatement, gue cuman main nama ini doang, ya pihak oposisinya juga berhak juga berstatement. Gue nggak ngerasa main pada saat itu sama lu gitu. Semua orang berhak berstatement gitu. Iya, betul. Pusing nih yo. Tapi yang menarik nih, ada komentar dari Dokter Lita Gading nih meluncur. Oke, Cus. Yo, Ya. Dokter Lita Gading yang biasa suka ngasih point of view yang berbeda nih ya dari kebanyakan netizen, ini ngasih point of view soal Denny Sumargo versus DJ Verni nih. Oke. Apa sih point of view ceki-ceki Pepli? Play. Ternyata perseteruan antara Verni dan Denny Sumargo itu masih terus bergulir ya guys. Saya hanya mau mengingatkan kepada Verni. Ver, aku mau kasih tahu sama kamu, kita nggak kenal ya. Namun saya mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu, kamu mencerminkan sebagai seorang ibu yang egois. Ibu yang hanya mementingkan kepentingan diri kamu sendiri tanpa memikirkan kepentingan anak kamu. Ingat ya, anak kamu itu butuh support. Bagaimana dia menjaga mental psikologisnya seperti apa. Anda jangan hanya berpikir keinginan pribadi kamu untuk menyelesaikan masalah itu dengan Denny Sumargo. Selesaikanlah dengan baik-baik tanpa ada publikasi. Oke, nangis-nangis yang gak jelas begitu itu juga bukan sesuatu yang bagus loh buat kamu. Oke ya, yang kedua, dengan tindakan kamu untuk meminta DNA kedua, itu hak kamu, sepenuhnya hak kamu. Namun ada pencemaran nama baik, tindakan tidak menyenangkan, undang-undang ITE itu akan membantai kamu nanti. Ingat, jangan hanya mementingkan diri kamu sendiri. Kepentingan diri kamu bukan untuk kepentingan anak kamu. Saya paham kamu membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu. Oke? Tapi ini bukan saatnya kamu untuk publikasi kemana-mana. Kamu mau tenarlah dengan cara yang berprestasi, bukan seperti ini. Nebeng, oke? Nebeng popularitas atau uang. Bicaralah baik-baik ya. Kali ini aku setuju sih. Iya. Aku setuju sih. Iya. Dengan tameng kepentingan anak, tapi ya bisa dinilai sendiri sama satu people, sama netizen di luar sana juga. Yang lebih mempunyai kepentingannya siapa sebenarnya gitu. Maksudnya ya. Oke. Nah, pusing gue. Iya, kali ini setuju ya. Kali ini setuju. Nah, yo. Tadi malam Dokter Richard ditodong juga sama wartawan. Yang menarik sih pada saat point of view dia ketika kalau misalkan dokter jadi Densu nih, apa yang akan dokter lakukan? Nah, itu menarik tuh point of view itu meluncur. Just Ceki-cekinya. play. Tapi melihat kasus ini gimana sih dok, maksudnya kan DNA sampai 2 kali, berarti kan kasihan juga dengan anak-anaknya. Kalau menurutku tidak perlu. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali karena bagi itu sudah cukup. Dan kalau aku di posisi Bang Densu, hidupku sudah hancur banyak banget. Dan aku sudah ngalah luar biasa banget ya. Sampai detik ini sama seperti kasusku, aku sudah ngalah banyak banget baik dari brand ataupun juga dari KP. Ya. Sekarang aku tidak akan balas. Ya, sama posisi seperti Densu kemarin tidak akan balas. Tapi kalau masih ingin dicelakakan, saya akan pukul lebih kuat daripada dia. Kata empati buat. Ya semua, masa logikanya kayak gitu gak sih orang-orang juga? Ya, apalagi ketika orang baik, orang sabar itu dibikin emosi gitu, dijahatin, ngamuknya lebih-lebih gitu. Iya. Biar paham. Sambil kita menunggu nanti jam 7 nih obrolan Dokter Richard dengan kuasa hukum siapa namanya? Verni. Iya, DJ Verni gitu, yang pastinya bakal menarik dan penuh berapi-api nih. Iya. Karena memang tadi ngelihat yang versi di acara Trans TV Rumpi gitu waktu ngobrol sama Mbak Feni Ros juga kuasa hukumnya sangat berapi-api nih. Wah, apakah menjadi the next Firdaus? Sorry Firdaus, Anda tergeser, siap-siap Firdaus. Atau jangan-jangan Firdaus lagi mempersiapkan diri ini buat menunjukkan eksistensinya. Oh, jadi ternyata misalnya, jadi menurut kamu Firdaus lagi tidak diam aja nih gitu, melihatnya memantau. Wah, mau kegeser nih eksistensinya. Kan selama ini pengacara yang paling nyentrik dalam artian berapi-api dan wadididau gitu kan tetap Firdaus kan. Betul. Oke, kita tunggu kelanjutannya nih, ntar malam bakal seru banget nih malam minggunya nih. Sekarang kita ke intermezzo-nya. Oke, J. Intermezzo. Cus. Nyo. Yes. Mainan baru buat Woyong. Woyong. Ceki-ceki people. Play.
Hari ini kan diperingatin hari khusus untuk kucing Oyen. Jadi aku tuh beliin Woyong sesuatu guys. Ayam-ayaman guys. Kita lihat reaksi Woyong ya. Kita belum jalanin ayamnya guys. Oh, kok biasa aja dia. Tangkap Yang. Kayak ekornya abu ya. Irit. Iya ayam itu. Mana ayam? Ya Allah pelan-pelan banget. Tuh. Iya. Ya pelan-pelan gitu ya. Kamu jangan kasar megangnya ya, pelan-pelan aja, jangan ditinggal coy. Ayo ngikutin kamu nih, ayo ngikutin kamu. Aku udah beliin di pasar malam tahu. Sorry, aku salfok. Woyong udah di steril ya? Ayo ngikutin kamu nih. Ayo. Oh iya. Oh iya, bijinya nggak ada gitu. 11-12 sama abu gitu. Sabu nggak gendut-gendut tapi ya. Tahu. Coba dipegang kek, dimainin kek. Mainin dong. Ya. Nah, ayamnya bisa berantem nih, Yong. Alah, ditinggal guys. Mungkin buat Woyong itu mainannya kurang menantang ya. Woyong kan senengnya berantem gitu kan. Mungkin dibelinya boneka singa-singaan gitu kan. Boneka harimau gitu kan. Yang rada menantang gitu Woyong. Tapi kamu mau nggak kalau dikasih Woyong? Mau banget. Gemes. Dia kan nggak manja. Gak apa-apa. Tetep. Tapi dia diapain aja diem. Oh gitu. Kita kasih next ya. Cus. Nyo. Yes. Ini mah kamu harus pilih. Ini mah kamu harus pilih ya. Ceki-ceki people. Play. Ya Allah. Pilih mau yang mana? Semua. Ah nggak bisa dong. Satu. Gak mau. Dua deh. Semua. Ya Allah. Ini rasa apa ya? Cakep banget sumpah. Persia gak sih? Persia. Yang ini mega bulunya bagus banget sumpah. Iya Persia kan. Tapi itu kayaknya papahnya gak sih yang itu? Yang ini papanya bukan mamanya ya? Suaranya cowok. Oh gitu. Oke lah, aku mah percaya aja aku mah. Tuh. Ini apa? Gak tahu masih kecil suaranya semuanya begitu. Oke baik. Lastnya kita kasih nih Nyo. Terus. Nyo. Ya. Kalau punya tetangga model gini sih semuanya pasti suka kayaknya ya. Oke. Walaupun digibahin tetap. Ceki-ceki people. Play. Ya Allah tigaan. Ini matanya. Ini mereka bertiga lagi memantau tetangga baru kayaknya tuh. Ya Allah. Aku samperin langsung kalau aku. Pilih. Semua. Yang mana? Semua. Nomor 1 deh, nomor 1. Hah? Nomor 1, 2, 3 urutannya yang mana? Yang satu Oyen. Ini satu. Ya. Yang dua yang putih Oyen. Putih. Ini yang ketiga. Iya. Oke, berarti aku kasih yang Oyen aja ya. Enggak, aku mau semua. Borong, kucing udah banyak di Mana? dalam angan-angan gitu. Tolonglah. Masih di dalam angan-angan. Sekarang kita meluncur ke setting tuh. Sebentar. Thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Yes. Mantap, terima kasih pisan Santuy People, hari ini ada 11 super thanks-nya anjir. Terima kasih Santuy Mantap, People lah, tur terima kasih. nuhun. Ding 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 ding. Yang pertama kita buka dari Teh Rizna _official ya. Ngomong mabok aja gue masih sadar, tapi dia ngomong lagi nggak suka alkohol. Dari semalam pengen rumpi ini sama nyomang. Gatel aja. Sama kayak nyonyo. Pengen ngegibah bareng kita. Nextnya disambut sama WordPress. Permisikan numpang lapaknya itu si Bonceng. Ngomongnya muter-muter kagak jelas, ngomong soal moral tapi dia sendiri nggak bermoral si Bonceng ya. Pengen tahu info di KTP-nya jenis DJ banyak drama kayak di film drakor ya. Mungkin kebanyakan nonton film drakor, aku nggak tahu. Nextnya Alin siapa? Iya kakak Teh Risa numpang lapak ya. Malam nyomang, jariku ikut gatal pengen komen deh. Aku udah nonton fullnya, aku ngakak ya, heran sama Babang K ini. Jangan-jangan si Hamidun nama abang ini katanya. Si Siapa V mungkin maksudnya. Oh iya. Dan aku juga salfok sama penjelasan Babang ini, katanya si hamil kurang lebih 12-13 bulan. Itu hamil apaan? Semoga kebenaran berpihak ke Bang Densu. Amin. Nextnya Karis ya. Babang K dan si Mbak DJ ngereoknya nyalahin si Oyen. Ngalahin si Oyen ruwet katanya. Bocil jonggol. Dengar omongan Abang K, gue minum kopi sampai gue gigit. Astaga, saking keselnya ya. Mau debus apa gimana? Atau jangan. Nextnya Adnan Himura ya. Makasih ya lapaknya Teh Rizna ya. Malam Yomang dan Sobat Satu Inhere.
Duh makin ribet nih masalahnya, si cewek koar-koar mulu, pas ditantang datang malah ngeles mulu. Udah Mang Esmoni juga saya, sabar. Dari Cruella, numpang lapaknya ya Terisna. Aku liar Mamang sama semua pernyataan si Warwerwar ini, ngalor ngidul tarik ulur, nantangin tes DNA tapi giliran ditantangin balik maju mundur. Maunya apa sih nih cewek? Maunya kalau susah sulit pusing. Tes Trisna ini ngebales. Oke, nextnya Lukas dia. Ya numpang lapak ya teh. Bener-bener Herman ya episode ini ya, ngakak guling-guling Mamang sampai males nggak mau syuting. Perni dimanapun kalau mau tes DNA ulang ya pasti hasilnya juga akan sama, mengingat RS yang ditunjuk punya kredibilitas yang nggak diragukan lagi. Betul. Sebagai contoh tes golongan darah, memang selama ini ada. Waktu cek golongan darah di suatu rumah sakit kemudian pindah di RS lain, golongan darah kita bakal berubah. Beda gitu kan. Iya. Perni urip kok digawe ruwet. Ya udah ada hasilnya A gitu kan. Misalnya golongan darahnya. Saya yakin golongan darah saya bukan A gitu. Saya nanti pasti pengennya B. Biar mana aja. Riki Abdurrahman, gue kepo sama reaksi kalian lihat video ini. Jangar hulu dulu ya gitu kan. Jangan hulu ya. Oh jangan. Iya sakit kepala ya. Kayaknya ini belum klimaks, lanjut nonton One Piece LE aja Mang. Oh live action aja deh Mang katanya mah. Nextnya dari Final Channel ikut ngerumpi dong Kak Teh Risna, ikut nimbrung lapaknya ya Kak. Gemes banget begitu lihat di channelnya Dr. Richard, apalagi pas dihitung HPL hari perkiraan lahiran. Terlihat benar-benar mengada-ngada. Dia bilang Agustus sudah hamil 2 bulan, tapi anak itu lahir di bulan 16 Agustus. Masa ada gitu hamil 13 bulan? Dari situ saja sudah kelihatan. Epicnya lagi pas di-combine dengan font Bang Denny sama DJ Verni. Bahkan ditantang di podcastnya Bang Densu aja gak berani. Bahasa blognya mungkin Wani Silit di Rai itu. Kenapa disensor ya? Gak tahu itu. Mungkin Nyonya paham apa itu artinya. Nggak tahu, aku berani ini berani sih. Pantat. Silit Wedu apa bedu? Rai kan muka gitu. Ya itulah pokoknya Maya. Next Alpi Agatha Pianabi Prilly Queen. Selamat malam Nyomang dan Santi People. Suka heran kalau modelan wong kayak nginu kuijan. Nyalane wong ya, itulah kurang lebih ya. Faktor utama jangan terlalu ngarep anakmu jadi anaknya Densu, katanya. Kalau buktinya aja nggak ada, kamu udah nanam fakta hoax yang jadiin Densu bapaknya anakmu itu heran. Oh ya heran. Katanya sayang anak, tapi anak dijadiin tameng jadi pembenaran kehaluan lu. Haduh, capek dah katanya. Pas sekali persis sama yang dibilang sama Dokter Rita Gading tadi ya. Yang mau ramein silakan deh, aku puyeng sama masalah ini. Rashika Rashid ya, salam dari Malaysia. Disambut sama KDRS Tub. Ikutan ya, jadi ingat dulu cinta Luna gak sih ngomongnya sompral begitu. Sebagai cewek aku merasa kalah berani nawar-nawarin ke laki, mau nyoba apa enggak. Ada temen ya Temennya Nyonyo. Yo, nextnya Syahrul Makmur. Kenapa gak mbak atau mas K aja yang jadi bapaknya? Aduh, katanya cewek katanya. Sudah gak ada gitu. Istiqro Salvi numpang lapak ya Rasika. Ya, kayak kok ingetin ke Ato ya, muter-muter mumet ya. Anyway, Dr. Richard upgrade dari pahlawan perempuan Indonesia jadi pahlawan orang teraniaya. Semangat dokter, panutanku. Semoga jadi berkah ya. Nextnya Arwin ya. Moto pihak Perni, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Tidak seperti itu dong. Kedua jubirnya kalau ditanya apa jawabannya apa? Muter liar. Next ya Anaya Lewis. Kalau menurut aku ya Verni ini tahu dia salah tapi dia nggak mau dipolisikan karena kalau andai tes kedua juga zong dia pengen Densu sama kayak dulu, maafin dia. Oke. Kocak, aku tahu gimana cara ibunya Densu mendidik anaknya. Siap-siap aja lu Ver. Verni CS maksudnya ya, kena balasan yang ke pending bertahun-tahun lalu gitu untuk mempertanggungjawabkan gender aja nggak bisa gitu apa. Wah, lagian sedekat apa sih lu sama si V? Emang kalau nganu-nganu iya. Taunya seakan-akan melototin terus gitu. Saban hari. Nextnya Nextnya dari FRTT. Mantap Dr. Richard Lee. Gas Tuan Nugroho. Malam Kak RFTT. Numpang lapaknya untuk berkomentar. Ini mah udah ketebak nih alurnya. Kalau udah duduk berdua mah udah selesai dong. Gak bisa naik lagi dong. Semakin diulur-ulur nih
Salam S3P aja deh buat yang punya lapak, Nyomang dan para satu people yang always in here ya. Akhirnya Nyomang rasakan emosi yang saya rasakan saat nonton versi fullnya di channelnya Dr. Richard. Saya nonton versi fullnya berkali-kali karena untuk mencari bahan-bahannya. Emosinya double-double. Gitu. Itu bawahnya ada lagi dari Udah yang ini. Tuh lanjutannya. Oh, oke. Nextnya ada Maya Irawati. Thanks terima juga. kasih. Disambut sama Dewi April. Halo Nyomang. Nyomang, baru aja subscribe channel ini, terima kasih. Seru banget ternyata. Mbak Ke coba tes DNA juga nggak sih? Siapa tahu pas mabok katanya. Silakan digunakan lapaknya teman-teman. Oh enggak kan Kay bilang saya nggak suka gitu-gitu, saya nyembel alkohol aja enek gitu. Enek katanya kan. Ya tapi siapa tahu ya alangkah baiknya gitu kan. Iya. Anayawi sudah. Dari Joanita Jalianeri. Iya, sama dengan Nyomang gregetan. Yang belum puas gih komen katanya Maya. Reyu kasih luka si Kay ini bisa kali dicek tes DNA, siapa tahu pas belum. Oh masuk akal karena tadi aku baca komen-komen tuh evolusinya evolusi kayak berubahnya tuh di 2017. Hah? Berubahnya si Kay itu. Oh. Tadi cek di komen-komen di TikTok, nggak tahu bener apa enggaknya gitu. Nggak tahu aku, cuman ada baca banyak banget. Ini yang di Bigo itu kan. Ini kan berubahnya 2017 segala macam, jadi mungkin aku nggak tahu, cuman itu netizen berkata-kata. Netizen kan intel. Nextnya Cer Saga ikut komen ya Kak Joanita. Aneh banget sih kalau Fernie yakin dia hanya Hoa sama Densu, begitu hasil tes DNA keluar dan negatif harusnya ngereok nggak sih ke lab RS-nya? That's right. Masuk akal. Kalau dia seyakin itu kok malah minta maaf? That's right. Langsung lah ngereok minta tes ulang saat itu juga pas hasil negatif. That's right. Bisa-bisanya nahan bertahun-tahun, artinya kan dia juga ragu karena pernah sama Yayan Kurniawan. Om Keke mencela-mencele. Om Keke mana manjir parah ngetik parah. Nextnya dari Shirley Irdiantia. Halo Nyonya dan Mamang, numpang XSA. Sikat. Sebenarnya setiap ngedengar berita dan podcast tentang DJV ini ada yang ada di benak dan batin gua isinya cuma Taman Safari. Rasanya pengen gua absen tuh penghuninya satu-satu. Walaupun Keke sama DJV tapi tetap terhibur gara-gara ini Piro katanya. Dan mau berapa? Yang sampai sukses katanya. Tapi people yang mau ramai kan silahkan. Tolonglah. Nextnya Mayuda Pratama sampai kemudian mana satu people. Terima kasih Kak Shirley. Entah nunggu clearnya sambil nyimak aja, sehat selalu semuanya. Kayaknya malah ini bakal panjang gitu kan. Kalau kita mengacu sama komenan Tono Nugroho tadi, kalau cepat selesai hilang dong gitu. Nextnya Yustika Paradita. Akhirnya setelah gemes emosi gregetan di kerjaan dan ngomel-ngomel ke bini bahas si Mas Ato Mbak ini, ada Mamang dan Nyonyo yang ikutan gemes. Pengen banget segera tes terus hasilnya 0% biar semakin puas ngetawain si Mbak Mas Teteh. Apalah ini malah bingung sendiri katanya. Mana bilang siapa tahu bisa halim sama ngaca boy, ngaca. Jin aja dekat kagak mau katanya. Orang lagi ketempelan aja dia sama dia. Apa kabar? Sembuh ketempelannya gitu. Tolonglah. Kau pikir ini kayak Usop. Nextnya nih ada dari Yvonne Brewher. Thank you so much. Aku nggak nonton Dr. Richard di podcast dia karena takut kejiwaanku terganggu. Jadi aku nonton biar emosi barengan. Kita sudah terganggu nanti kejiwaan. Tolong. Disambut dari sama Mame Henny, numpang lapak kakak. Si Warwerwer selalu bilang dia perempuan. Dari jenis kelaminnya aja udah bohong, apalagi omongannya yang lain. Bener kata DRL, cocok bagus dia ada di kubu perempuan ono. Itu dia. Informasi lagi. Ini ada Ardi hari ini. Tak pikir cuma aku yang emosi, ternyata Nyonya dan Mamang juga. Astaga. Pasti dong. Emosi semua Benedictable, numpang lapak ya. Dari kemarin kontennya tes DNA, aku sih cuma mau pamer sih. Aku single parent. Anakku sering banget tanya ayahnya kemana dan aku selalu jawab entahlah. Ya walau aku tahu siapa bapaknya nggak perlu tes DNA juga, tapi ya udah buat apa gitu dicari lagi. Nah ini baru single fighter. Mental fighter nih. Respect. Jatuh. Respect. Tora Zeus, numpang lapak ya kak. Kemarin lawyernya bilang Pelni lawyernya bilang Pelni. Perni mungkin maksudnya ya, terbuka dan sukarela. Sekarang si kakek minta dicobain sama Densu. WA tim aja ogah sama dia bau minyak jelantah. Terlihat jelas tim Pelni udah sangat panik. Request dong Mang,
pengen banget ketawa ngakak di depan mukanya si kakek. Jangan nanti kamu dilahap. Rekor komputer. Apa kabar? Sorry terlampar sibuk. Alhamdulillah perfilman Indo lagi baik-baik aja. Kayak males komen sih buat tinggal lucunya kakek, tapi kok gatel ya. Ini bukan Kekei sih, bukan boneka, bukan dong. Kok blok banget ya katanya coba malaikat hadir dengan nyata. Ya inilah sekitar ya podcast Abang Uya bisa tuh dihipnotis. Nggak bisa kayak Indonesia, nggak mempan kayaknya sama dia. Nur Hasanah ada Nyomang, gatel mau komen buat bro IKEA. Aduh. Yuk pakai analogi, itu tai dari dokter nih ya, itu iya. Tai kayak bukan dok, bukan tai, itu tai, cobain deh, dicolek, dijilat, dirasain tai itu. Nggak ngerti aku bingung juga sih sebenarnya. Nextnya Mawar-Intan. Hai Sesemba, kalau ada laki punya anak dari cewek lain, terus ini laki samperin mbak, marah-marah sama mbak gara-gara selama 10 tahun dia banting tulang hidupin anaknya, sementara mbaknya masih kerja baik-baik aja. Menurut mbak itu laki-laki sehat gak? Itu laki sehat gak katanya. Tuh tolong tuh mbak tuh. Nextnya Yuki Kuran. Gue sih speechless nunggu hasil akhir, hopeful Fernie masuk. Oh iya, hasil tes DNA keduanya menyatakan anak itu bukan anak Densu. Iya, biar langsung enak sih, langsung clear. Ayu Werwitasari, last of the lastnya yang numpang ya kak. Di atas masih ada? Ada ya? Habis. Habis. Numpang ya kak, podcast paling absurd tapi lumayan buat hiburan. Ini si DJ napa dah kayak ngebet banget minta diakuin anaknya sama Densu ya nggak? Padahal udah jelas hasil tes DNA 0% loh. Aduh. Kayaknya si Mbak DJ guru tes kucing. Dia bukan tes hari ya. Si Mbak DJ ini agak lain soalnya. Sing sabar ya Mamang, tahan emosi, anggap aja dagelan abad ini. Sabar gitu. Sabar ya, karena sebentar lagi mau diemek-emek pipinya. Sabar, aku paham. Terima kasih banyak kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk komen-komen, berarti bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mama. Gue tapi Mangkok. Cabut dulu dan ciao.